Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan Surah Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 11 ayat 28 hingga 34 dengan tajuk ini. Akibat mengambil perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Mari kita baca dari ayat 28. Kerana itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kerana barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kerana itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahagian ini adalah sambungan dari ulasan Paulus tentang perjamuan kudus Tuhan. Kita mengambil perjamuan Tuhan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang menebus kita dari dosa kita. Kita harus bersyukur atas pengorbanan Yesus yang telah selamatkan kita dan memberikan kita hidup yang baru. Perjamuan Tuhan juga adalah suatu kesaksian kepada Injil keselamatan. Ini disebut dalam ayat 26 sebelum ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita percaya Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup, dan Yesus akan datang kembali. Amin. Jadi setiap kali kita mengambil perjamuan Tuhan, kita sudah satu langkah lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kali kedua. Oleh itu, Paulus berkata, sangatlah penting cara kita mengambil perjamuan Tuhan. Ayat 28 berkata, kerana itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya, menguji dirinya sendiri ya. Yaitu, jangan ambil ringan perjamuan Tuhan. Apa akibatnya kalau kita mengambil perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak? Ayat 29 mengatakan, kerana barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya tanpa mengakui tubuh Tuhan. Nah, itu berarti tidak menghormati Kristus yang disalibkan untuk kita. Akibatnya, ini akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara, perjamuan Tuhan ini bukan lagi sekadar simbolik atau suatu ritual yang kita ambil setiap minggu atau bulan. Ia boleh mendatangkan akibat yang sangat serius. Ayat 30 berkata, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Hukuman Tuhan termasuk kelemahan rohani dan fisikal, penyakit, bahkan kematian. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat serius? Perjamuan Tuhan bukan lagi sekadar simbolik. Sebab itu kita harus sentiasa menguji diri kita sendiri, menyelidiki hati kita. Ayat 31 berkata, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, kita harus menghakimi diri sendiri terlebih dahulu. Kita harus berubah.
dan tidak lagi mau hidup dalam dosa. Kalau kita tidak menguji diri kita sendiri, Tuhan sendiri akan menghukum kita. Dalam ayat 32 berkata, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Yaitu tidak dihukum bersama-sama dengan dunia pada hari penghakimannya. Lebih baik kita dihukum sekarang karena dosa kita, ya, supaya kita tidak mengalami hukuman yang lebih berat pada hari penghakimannya. Saudara, ini menunjukkan Tuhan sangat serius terhadap dosa. Lebih-lebih lagi kita yang telah ditebus daripada dosa. Tuhan tidak mau kita terus hidup dalam dosa. Dalam ayat 33 dan 34 berkata, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Jemaat adalah tubuh Kristus. Oleh itu, bila kita berhimpun untuk perjamuan Tuhan, kita harus mengambilnya bersama. Perjamuan Tuhan adalah kudus dan harus dihormati. Amin. Ya, saudara, perjamuan Tuhan juga menunjuk kepada suatu perjamuan yang lebih besar, yaitu perjamuan kawin anak domba yang kita nanti-nantikan dalam Wahyu 19 ayat 9. Yang menggambarkan hidup bersama Tuhan Yesus dalam berkat dan perhubungan yang kekal, yang tak terputus selama-lamanya. Amin. Ya saudara, perjamuan Tuhan adalah untuk orang percaya. Tetapi janganlah sembarangan mengambil perjamuan Tuhan tanpa menguji diri sendiri. Ia adalah perjamuan kudus. Saudara, perjamuan Tuhan memberi ruang kepada kita untuk menguji diri sendiri. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan sekiranya ada dosa, kita harus insaf dan segera bertaubat. Supaya dapat mengambil perjamuan kudus dengan cara yang layak. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kebenaran-Mu telah membuka mata rohani kami untuk melihat kekudusan-Mu ya Bapa, yang tidak boleh diambil ringan. Seperti Engkau ya Bapa, kami juga harus memandang serius terhadap dosa. Terima kasih Bapa untuk perjamuan Tuhan yang kami ambil, yang memberi kami kesempatan untuk menguji diri sendiri dan bertaubat dari segala dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Ya Bapa, kami harus hidup berjaga-jaga, menyucikan diri kami, dan yang menyempurnakan kekudusan hidup dalam takut akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.